Hello Indonesia, this is your captain speaking. Indonesia. Indonesia for Beast. Drawing kualifikasi Piala Dunia telah digelar. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan. Karena sejak awal kita sudah tahu, beginilah pola yang selalu mereka mainkan. Sejauh apapun Garuda terbang, kita tetap ditempatkan sebagai kuda hitam. Atau lebih ekstrim lagi, hanya pelengkap cerita. Kini dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi, berdiri di hadapan kita. Dua tembok kokoh yang sengaja dipasang untuk menguji nyali dan tekad timnas Indonesia. Tetapi tenang, kita tak bicara omong kosong. Tak muluk-muluk, satu kemenangan besar dan satu hasil imbang yang berkelas rasanya sudah cukup untuk menancapkan merah putih di panggung dunia. Inilah saatnya Garuda melebarkan sayap, menerobos langit Asia, dan terbang menuju Piala Dunia 2026. Setelah drawing, ya banyak pengamat membuat penilaian. Ya, ada yang pesimis, ada yang optimis. Namun satu hal kini menjadi terang, ronde keempat bukan lagi panggung yang sama dengan ronde sebelumnya. Ini bukan sekadar lanjutan dari ronde ketiga, ini adalah pertarungan yang levelnya naik berkali lipat. Di hadapan kita, dua raksasa berdiri tegak, Irak dan Arab Saudi. Dua kekuatan Asia yang telah bolak-balik jadi lawan di ronde 2 dan 3. Tapi kali ini beda, jauh lebih berat. Di atas kertas, Indonesia bukan siapa-siapa. Irak terlalu kuat, dan Arab Saudi bahkan lebih menakutkan. Tapi ingat satu hal, kertas bukan lapangan, dan prediksi bukan hasil akhir. Karena tim ini adalah tim yang selalu menolak tunduk pada prediksi pengamat. Bahkan saat nama Indonesia disebut oleh sang host drawing, ia tak bisa menyembunyikan nada takjub dalam suaranya. Ia berkata dengan lantang, Indonesia adalah satu-satunya tim yang tersisa dari ronde pertama hingga mencapai titik ini. 118, and Indonesia is the only team who made it from round 1 to all the way to this qualification stage. Memang menjadi sebuah kontroversi besar bagaimana mungkin kualifikasi sepenting ini yang menentukan siapa yang melaju ke panggung tertinggi dunia sepak bola justru tak dilaksanakan di tempat yang netral. Arab Saudi bukan hanya dijadikan tuan rumah, tetapi juga ditetapkan sebagai unggulan pertama. Di bawahnya, Irak menempati posisi unggulan kedua, hanya karena mereka punya catatan kemenangan lebih banyak atas Indonesia di masa lalu. Dan Indonesia, negeri gila bola ini, negeri dengan stadion yang selalu penuh bahkan untuk laga uji coba, negeri yang para supporternya mencintai sepak bola melebihi logika dan waktu. Dengan semua itu, kita justru ditempatkan sebagai unggulan ketiga. Karena Indonesia selalu dikekang dalam bayang-bayang sejarah dan peringkat FIFA yang memang tak bisa kita banggakan. Tapi mereka lupa satu hal. Indonesia bukan tim biasa. Tim ini terlalu sering menampar prediksi dan menembus batas-batas logika. Kita mulai dari kualifikasi Piala Asia, di mana tak ada satupun pengamat internasional menjagokan Indonesia untuk lolos, bahkan untuk sekadar bersaing. Tapi apa yang terjadi? Tim ini tidak hanya lolos ke Piala Asia Qatar, tapi juga melaju hingga babak gugur, menyingkirkan ragu dan menciptakan kejutan. Lalu datanglah jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia. Dimulai dari lembah yang paling dalam, menghadapi Brunei di ronde awal. Dipandang levelnya bahkan lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Karena apa? Karena mereka sudah berada di ronde kedua tanpa perlu melakukan pertandingan seperti kita. Tapi dari titik itu, Garuda mulai ancang-ancang untuk terbang. Di ronde ketiga, keajaiban datang silih berganti. Kemenangan atas China, kemenangan atas Bahrain, hasil imbang penuh perjuangan melawan Australia, hingga kemenangan yang mengguncang dunia dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah peringatan bahwa selama masih ada semangat di dada para pemain, selama masih ada satu suara dari jutaan supporter di tribun dan layar kaca, maka timnas Indonesia akan terus berjalan. Tim ini sungguh menolak tunduk, mereka menolak kalah, dan seperti mengharamkan, jangan sampai timnas Indonesia jadi bulan-bulanan oleh tim lain. Ya, tim-tim lain itu mungkin unggulan, tapi Indonesia tak semudah itu untuk diabaikan. Karena kita semua percaya bahwa kita adalah mimpi buruk yang tak mereka perhitungkan. Tim yang tak pernah diminta hadir tapi selalu bertahan. Tim yang diprediksi tumbang tapi terus melaju.
Karena Garuda bukan datang hanya untuk jadi pelengkap, tapi Garuda datang untuk menantang sejarah. Dan hari ini pun tak ada yang berubah. Siapa yang menyangka, tim yang memulai perjalanannya dari titik paling bawah, dari ronde pertama yang dipenuhi keringat dan keraguan, justru menjadi tim yang kini berdiri gagah di ronde keempat di panggung penentuan sebelum Piala Dunia. Ronde yang hanya menyisakan sedikit tempat, hanya untuk mereka yang benar-benar siap bertarung habis-habisan demi satu tiket menuju arena terkuat sepak bola dunia. Tak masalah kita diremehkan, tak juga gentar ketika kita dipandang sebelah mata. Pakar boleh mencibir, algoritma boleh mengabaikan, statistik pun silakan saja mencoret nama Indonesia dari daftar calon pemenang. Tapi satu hal yang tak bisa mereka runtuhkan adalah keyakinan. Karena tak ada satupun mesin prediksi yang bisa menandingi kekuatan tekad. Tak ada satupun analis yang mampu mengukur semangat juang bangsa ini. Yang percaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia hanya satu hal. Hanya kita sendiri, bangsa Indonesia. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan sebuah pesan pada dunia jika bangsa ini tak lagi main-main mengejar mimpi ke Piala Dunia. Mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Bahkan ketika hasil drawing ronde keempat diumumkan, tak tampak lagi wajah-wajah tegang. Tak ada lagi ketakutan seperti dulu, yang ada hanyalah semangat membara dan senyum penuh percaya diri. Tom Hai, salah satu jenderal di tengah kita, membagikan momen dengan wajah sumringah, ekspresi santai yang tak gentar sedikit pun dengan hasil drawing. Ia tahu Irak dan Arab Saudi bukanlah lawan biasa, tapi itulah yang justru membuatnya bersemangat. Patrick Kluivert pun menyambut drawing ini dengan optimisme. Ia tahu laga ini berat, tapi tetap menyatakan dengan tegas yang intinya, kita masih punya kans. Sebuah pernyataan yang menggambarkan bahwa kita tak sekedar datang untuk ikut meramaikan, kita datang untuk bertarung. Dan tentu saja, komentar paling liar datang dari El Preman Timnas Indonesia Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram story-nya, ia mengirim pesan penuh nyali dengan caption, "Here we go again." Disertai sebuah foto di mana kakinya berada di atas kepala pemain Arab Saudi ketika momen perebutan bola. Ini wajah baru Timnas Indonesia. Tak lagi ada aroma kepanikan. Tak lagi terdeteksi adanya keluhan atau dahi yang berkerut memikirkan grup mereka. Yang terjadi justru sebaliknya. Saat tim-tim lain mungkin ada yang panik, kita tersenyum. Saat lawan mengeluh, kitalah yang sudah bersiap. Seluruh negeri ini seakan sepakat bahwa di ronde keempat ini tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya satu, keberanian untuk menantang raksasa Asia. Serta tekad bahwa Indonesia akan menulis sejarah di atas tanah para raksasa Asia itu sendiri. First in September, some games to prepare, and then it's go time in October. Let us know what you think about the draw, and let's look forward to it. Dan jika kita berpikir jernih, sejenak menepi dari euforia dan ketegangan, sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa kita harus takut? Bukankah tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa benar-benar menebak hasil akhir dari sepak bola? Benar, kita diremehkan. Benar, kita dianggap hanya pelengkap di panggung ini. Sekadar unggulan terakhir tanpa banyak sorotan. Tapi mari kita buka data. Mari kita robek narasi lama. Jika dilihat dari sisi nilai pasar skuad, justru ada kenyataan yang mengejutkan. Irak yang unggulan kedua memiliki market value sebesar 277 miliar rupiah. Arab Saudi yang dielu-elukan sebagai raksasa Asia memiliki nilai 438 miliar rupiah. Tapi coba tebak siapa yang berada di urutan pertama? Siapa yang memimpin nilai pasar tertinggi dari grup neraka ini? Bukan Irak, bukan pula Arab Saudi, tapi Indonesia. Iya, negeri yang mereka remehkan itu berdiri di posisi tertinggi dengan total nilai mencapai 606 miliar rupiah. Memang nilai ini hanyalah angka, sebuah angka yang tak menjamin sebuah kemenangan. Namun jangan lupa, market value juga adalah simbol dari perkembangan, dari kerja keras, dari bakat-bakat diaspora yang kini bersatu di bawah satu bendera. Memang market value bukan satu-satunya variabel penentu kemenangan, tapi ini adalah tanda zaman telah berubah, bahwa status kuda hitam itu sudah usang, bahwa rasa takut itu seharusnya bukan milik kita, tapi milik mereka yang harus berhadapan dengan Indonesia yang telah bangkit. Kita bukan lagi tim yang sekadar mengincar hasil imbang, kita datang untuk menang, untuk menembus batas, dan untuk membungkam semua keraguan dengan bukti di atas lapangan. Dan di balik gegap gempita drawing Piala Dunia, PSSI tidak tinggal diam. Mereka terus bekerja dalam senyap, berjuang membuka jalan di balik layar demi memperkuat timnas Indonesia. Di sisa pertandingan ini, kalian jaga kepercayaan saya. Liga yang kita mau bangun di bangsa kita. Kalau 2 tahun yang lalu, mana pernah sih ada bicara Piala Dunia? Hari ini kita semua bermimpi. Kabar kurang menyenangkan memang sempat mengguncang. Oleh Romani,
Striker andalan yang baru saja mulai mengukir kisah bersama Garuda terpaksa naik meja operasi usai menerima tackle brutal dari pemain Arema dalam sebuah kompetisi yang kita pun tak tahu apa urgensinya. Sebuah pukulan yang menyesakan, tapi di balik awan mendung itu terbitlah cahaya baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali memutar roda diplomasi dan scouting untuk memburu darah-darah Nusantara yang tersebar di Eropa. Dua nama diaspora dengan posisi penyerang sudah ditargetkan. Dua pemain yang bila resmi bergabung akan menambah daya dobrak lini depan timnas Indonesia di ronde keempat nanti. Bayangkan saja ini, Ole belum tentu benar-benar absen. Jika proses pemulihannya berjalan lebih cepat dari prediksi, ia bisa kembali tepat waktu. Lalu ditambah dua amunisi baru yang membawa gaya Eropa dan naluri predator. Oktober nanti, Ragnar Uratmangun pun kemungkinan sudah pulih 100% dan siap bertempur kembali. Dan jangan lupakan satu nama lokal yang sedang membakar Liga 1 dengan performa on fire, Egy Maulana Fikri. Pemain yang sempat dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi senjata mematikan di sayap maupun second striker. Ini bukan sekadar kabar baik, ini adalah sinyal bahwa timnas Indonesia tengah berubah wujud. Bahwa lini depan kita tak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap. Jika sebelumnya timnas Indonesia masih digelari tim yang hanya jago bertahan, namun kali ini, kita sedang menyusun formasi menyerang karena kita punya kecepatan dan kreativitas dari segala lini. Dan jika semua rencana ini berjalan lancar, maka bukan hal mustahil, justru kitalah yang akan menjadi mimpi buruk bagi tim-tim Timur Tengah nanti. Dan kini, babak baru akan segera dimulai. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bukan sekadar fase lanjutan. Ini adalah panggung penentuan, tempat di mana mimpi diuji, di mana mental ditempa, dan sejarah dipertaruhkan. Timnas Indonesia tidak datang ke sini sebagai favorit. Tidak ada lampu sorot yang mengarah pada kita. Tidak ada pengamat dari luar sana yang menyebut nama kita sebagai kandidat kuat. Dan tidak ada algoritma yang berpihak. Tapi justru disitulah kekuatan kita. Karena kita sudah terlalu sering lahir dari keterpinggiran. Sudah biasa diabaikan. Sudah kenyang diremehkan. Dan di tengah segala keterbatasan itulah, Garuda tumbuh dengan kepala tegak. Menepis semua keraguan. Menerobos batas-batas yang dulu tampak mustahil. Mulai dari lolos dari babak pertama, menyingkirkan Brunei dengan dominasi penuh, hingga melaju ke ronde ketiga dan menciptakan kemenangan bersejarah atas Vietnam, Bahrain, China, dan Arab Saudi. Sekarang kita melangkah ke ronde keempat dengan modal semangat yang tak bisa diukur angka dan skuad yang terus dibangun dengan arah yang jelas. Dari pemain-pemain diaspora hingga talenta lokal yang semakin matang. Dari strategi pelatih yang perlahan mulai menemukan ritme kemenangannya, hingga mental juang para pemain yang sudah teruji di berbagai tekanan. Dan satu hal yang tak dimiliki tim manapun di grup ini, kita memiliki bangsa yang percaya. Kita punya puluhan juta pasang mata yang menatap layar dengan harap, puluhan ribu suara dari tribun yang tak pernah lelah bernyanyi, dan jutaan doa dari pelosok negeri yang tak pernah putus mengiringi. Tak perlu semua percaya, tak perlu semua mendukung, karena untuk membuktikan bahwa Indonesia layak ke Piala Dunia, kita hanya butuh satu hal, tekad yang tak pernah luntur. Karena sepak bola bukan soal ranking FIFA, bukan soal siapa tuan rumah, bukan soal siapa lebih kaya atau siapa lebih sering tampil di Piala Dunia. Sepak bola adalah tentang siapa yang lebih siap untuk mati-matian menang demi bangsanya. Karena kita percaya, dari tanah yang tak dijagokan, akan lahir kekuatan yang tak tergoyahkan.